Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rentri Wardani, NIM 12010122. Di sini saya akan mengerjakan soal untuk memenuhi tugas UAS matematika. Di sini yang pertama materi 1 tentang Dakota satuan berat menggunakan konsep keempat. Contoh soalnya yaitu 25,7 gram titik kuintal. 25,7 gram sama dengan titik kuintal. Jadi, di sini ada angka 27,7 gram. Kita akan mencari berapakah hasil kuintalnya. Jadi, pertama-tama kita harus menggunakan konsep Dakota satuan berat. Di mana biasanya nilai satuan dari angka 27,7 yaitu angka 5. Di sini angka 5 adalah penyelesaian, kita tulis. Angka 5 adalah satuannya. Jadi, di mana angka 5 ini kita masukkan ke kotak gram. Di sini 5. Nah, di sini saya jelaskan mengapa angka 5 yang menjadi angka satuannya, sedangkan di sini ada angka 7. Di sini karena mengapa tadi? Karena angka 7 itu di belakang koma. Berarti itu angka desimal, bukan angka satuan. Jadi angka satuannya yaitu 5. Kemudian ada angka 2. Angka 2 di sini yaitu sebagai puluhan. Kita tulis angka 2 adalah puluhan. Nah, angka 2 sebagai puluhan. Di sini kita masukkan ke sini, ke kotak 2. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Di sini tinggal angka 7 yang belum ditulis. Jadi angka 7 adalah desimal. Nah, kita masukkan ke kotak gram sesuai dengan urutannya 25,7. Dan jangan lupa kita tambahkan tanda koma di kotak 7. Ini. Dan di sini yang ditanyakan adalah kuintal. Jadi, berapakah hasil dari 25,7 gram kuintalnya? Mari kita karena yang ditanyakan adalah kuintal. Di mana kata kuintal? Nah, ada di sini. Jadi, untuk menemukan hasilnya, kita tinggal tambahkan angka 0 sampai ke kotak kuintal. Jadi, pada tabel 2 kita tulis lagi 2, 5, 7. Nah, terus kita masukkan angka 0 sampai ke kotak kuintal, sampai ke kotak ini. Jadi 0-nya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 0. Ada 4 angka 0 yang kita masukkan di sini. Dan jangan lupa koma yang di sini kita pindahkan ke depan di kotak kuintal di sini. Jadi kita tulis hasil akhirnya. Jadi konversi dari 25,7 gram adalah berapa? 0,000257. 0,000257.
57 kuintal. Jangan lupa satuannya kita tulis. Jadi kita beri kesimpulan 25,7 gram yaitu hasilnya 0,00257 kuintal. Baiklah, soal yang kedua yaitu 3,1 Cg titik-titik berapa gramnya? Dia mencari gram. Jadi pada satuan berat di sini kita tulis soalnya ya. Nomor 2 yaitu 3,1 Cg sama dengan titik-titik gram. Nah, di sini ada dua angka yaitu 3 dan 1. Di mana di sini angka satuannya yaitu angka 3. Kita tulis dulu penyelesaiannya. Angka 3 sebagai satuan atau adalah satuan. Nah, di sini karena soalnya Cg, jadi angka 3 ini yang sebagai satuannya kita masukkan ke dalam kotak Cg juga. Di sini ya. Kalian pasti bertanya, kenapa sih angka 3 yang menjadi angka satuannya? Itu kan kenapa bukan angka 1? Pasti begitu kan? Karena angka 1 ini kan ada koma nih. Di belakang koma. Jadi itu bukan satuan. Itu adalah nilai angka desimal. Jadi angka satuannya yaitu angka 3. Baiklah. Jadi angka 1 tadi adalah angka desimal. Kita tulis angka 1 desimal sebagai desimal. Desimal. Nah, angka 1 ini tadi kan di belakang 3. Jadi kita masukkan ke kotak MG. 1 ditambahkan 1. Nah, karena di sini ada koma, jadi kita tambahkan juga tanda koma di sini. Ya. Nah, kita lihat dari soalnya 3,1 Cg sama dengan gram. Jadi yang ditanyakan adalah gram. Jadi bagaimana kita untuk mendapatkan hasilnya? Di sini kita tinggal tambahkan 0 sampai ke ini yang ditanyakan, gram. Sampai ke kotak gram. Arti mana kotak gram? Ini ya. Jadi kita tambahkan angka 0 sampai ke kotak gram. Kita tulis di sini lagi. Jumlahnya. Nah, sampai ke kotak gram. Nih. Gram sini. Tambah 0. Nah, jadi terus angka komanya. Kenapa angka komanya tidak di sini? Kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan angka komanya ke depan. Di kotak gram. Di samping 0. Nah, jadi hasil dari 3,1 Cg adalah kita tulis. Jadi hasil dari atau konversi 3,1 Cg itu adalah 0,031. Nah, jangan lupa kita tambahkan satuan beratnya, yaitu apa? Gram. Nah, ini jawabannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang satuan dan kota pada satuan luas, yaitu di sini ada KL pangkat 2, KA, HL pangkat 2, HA, DAA, DM pangkat 2, A, D2, M2, CA, MA, DM pangkat 2, dan lain-lain. Ini adalah tabel untuk satuan luas. Nah, di sini ada soal, yaitu angka
53,5 dm pangkat 2 sama dengan dA. Yang ditanyakan yaitu dA. Di sini kita tentukan terlebih dahulu angka satuannya. Angka satuan pada soal yaitu angka 3. Ya, angka 3. Kenapa angka 3 bukan angka 5? Nah, itu karena 5 itu berada di belakang koma. Jadi ini adalah angka desimal, bukan angka satuan. Jadi kita tulis angka satuan adalah 3. Nah, angka 3 ini sebagai satuan kita masukkan karena soalnya dm pangkat 2 yang diketahui, jadi angka yang satuannya itu kita masukkan ke kotak dm pangkat 2 di sini 3. Oke, kita masukkan di sini, masukkan ke dm pangkat 2, kotak dm pangkat 2. Terus selanjutnya ada angka 5. Angka 5 di sini kan ada 2. Di sini yang kita tuju yang ini dulu. Angka 5 di sini sebagai puluhan karena 53,5. Jadi angka 5 di sini adalah angka puluhan, adalah 5. Angka 5 di sini kita masukkan ke kotak. Kan letak 5 ini tadi di belakang, di samping 3, sebelum 3, angka 3. Jadi kita masukkan di sini di MA 5. Kita tulis keterangannya, masukkan ke MA. Nah, di sini tersisa angka 5 yang di belakang koma. Nah, tadi sudah saya sebutkan angka 5 ini sebagai desimal. Ya, angka 5 jika salah ini adalah 5. Jadi karena ini di belakang 3, jadi kita masukkan ke kotak yang di sini sesuai dengan urutannya. 53,5. Nah, kita masukkan ke kotak yang kosong. Masukkan ke kotak kosong. Nah, oke, baiklah, selanjutnya ini cara menentukan bagaimana sih bisa mendapatkan hasil mengubahnya menjadi dA. Di sini kita masuk karena yang ditanyakan dA, jadi kita cuma perlu masukkan angka 0 sampai ke kotak yang ditanya, yaitu dA. Nah, kotak dA di sini yaitu berada di samping CA. Nah, kita masukkan angka 0 sampai ke kotak dA. Jadi 0, 0. Kita masukkan menjadi 2, 0. 0-nya ada 2 gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan hasil dari konversi ini, hasil dari konversi 53,5 dm pangkat 3 pangkat 2 itu adalah, bisa kita lihat sini 0,535. Nah, di sini bisa kita lihat karena tadi misalnya komanya di sini setelah ditambah 0, komanya kita pindah ke kotak dA. Karena dA yang ditanya, jadi komanya dipindah ke kotak dA di samping 0. Nah, di sini jadi hasilnya itu 0,0535 dA. Satuannya jangan lupa ditulis. Nah, ini hasil akhirnya. Baiklah, kita beralih ke soal kedua tentang Dakota satuan luas menggunakan konsep keempat, yaitu soalnya 12,0 hektare titik-titik km pangkat 2. Nah, penyelesaiannya adalah di sini kita
harus menentukan angka satuannya. Angka satuan di sini yaitu angka berapa? 2. Nah, di sini angka 2 sebagai satuan. Mengapa angka 2 bukan angka 1? Di sini ada angka 1, ada angka 0. Karena di sini angka 0 sebagai desimal karena berada di belakang koma. Nah, sedangkan angka 1 ini di depan 2, berarti dia adalah angka puluhan. Jadi angka satuannya yaitu 2, angka 2. Nah, sekarang angka 2-nya itu kita masukkan ke dalam kotak tabel ini. Nah, karena soalnya hektare, jadi angka satuannya itu kita masukkan kepada kotak hektare yaitu atau HA di sini. Nah, 2. Selanjutnya kita tentukan angka 1 ini sebagai apa? Sebagai puluhan. Angka 1 sebagai puluhan. Karena di sini soalnya 12,0. Jadi angka 1 ini sebagai puluhan. Kita masukkan ke kotak di depannya karena di sini 12 di sini. Jadi dimasukkan ke kotak KA. Nah, kemudian yang tersisa adalah 0. Itu di belakang koma. Tadi bisa saya jelaskan, yaitu 0 itu sebagai angka desimal, bukan satuan, bukan puluhan, desimal. Nah, kita tulis angka 0 itu sebagai desimal. Nah, kita masukkan ke kotak juga, itu di samping 2. Desimal itu 0. Nah, baiklah, setelah kita tentukan ini sebagai satuan, puluhan, desimal, dan kita masukkan di dalam kotak, kita cara menentukan hasilnya mengubahnya menjadi KM pangkat 2. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkan hasilnya? Itu kita tinggal masukkan angka 0 ke kotak sampai ke kotak KM pangkat 2 yang ditanya. Misalnya di sini yang ditanyakan DM pangkat 2, jadi kita masukkan 0-nya sampai ke DM pangkat 2. Nah, ini sampai ke KM pangkat 2. Di mana kotak KM pangkat 2? Nah, di sini kan. Jadi kita masukkan angka 0-nya. Nah, kita hanya cukup masukkan 1 saja karena hanya satu kotak. Jangan lupa kita tambahkan koma. Nah, hasil dapat kita lihat hasil dari 12,0 hektare yaitu 0,120. Jadi hasil dari 12,0 hektare yaitu tulis jadi konversi atau hasil dari 12,0 HA atau hektare adalah 0,12. Kita bisa tulis 0,12 KM angka 2. Nah, jadi kita cukup tulis ini. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua yaitu satuan volume. Dakota satuan volume. Di sini kita menggunakan konsep pertama. Soalnya pertama 3M pangkat 3 sama dengan titik del. Nah, baiklah, di sini soalnya ada 3M pangkat 3 sama dengan titik del. Nah, di sini kita tentukan nilai satuannya. Karena di sini hanya 1, jadi otomatis ini adalah satuan. Nah, baiklah, kita tulis penyelesaian.
nilai satuan satuannya adalah angka 3. Nah, sekarang setelah kita tahu nilai satuannya, kita masukkan ke dalam kotak atau tabel kotak ini. Nah, karena sini soalnya 3M pangkat 3, jadi kita masukkan ke dalam kotak M pangkat 3. Nah, di sini kita tulis 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hasilnya. Bagaimana caranya? Itu kita tambahkan 0. Angka 0 ke kotak A sampai kotak dal yang ditanyakan ini. Nah, jadi angka 0 itu kita masukkan sampai ke menuju kotak dal. Nah, di mana kotak dal? Nah, KL, HL, dal. Nah, di sini. Jadi 0-nya kita tambahkan. 0, 0, ada 2. Jadi di sini hasil dari 3M pangkat 3 yaitu 300. Karena 0-nya kita tambah 2 jadi 300 dal. Nah, kita tulis. Jadi hasil konversi atau hasil dari ini soal konversi 3M pangkat 3 adalah 300 dal. Nah, ini adalah hasil akhir dari 3M pangkat 3. Nah, selanjutnya soal kedua masih bersama dalam kotak satuan volume menggunakan konsep pertama, itu soalnya 13HL sama dengan DL. Nah, di sini kita pertama-tama kita harus menentukan satuan nilai satuannya. Nah, di sini kita tulis nilai satuan. Adalah, nah di sini kita lihat 13. Nilai satuannya adalah angka 3. Ya, angka 3. Angka 3 ini kita masukkan ke dalam kotak HL. Di sini, kotak HL-nya ada di sini. Jadi, nilai satuannya angka 3 kita masukkan ke dalam kotak HL. Nah, selanjutnya masih ada angka kan? Di sini angka 1. Angka 1 di sini merupakan nilai puluhan. Angka 1 di sini adalah nilai puluhan. Nilai puluhannya adalah angka 1. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam kotak KL atau M pangkat 3. Karena 1 itu puluhan, jadi kita masukkan ke kotak KL. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita mendapatkan hasil menjadikannya ke DL satuannya? Kita hanya perlu memasukkan angka 0 sampai ke kotak DL. Nah, kotak DL mana? Di sini. Nah, jadi kita masukkan angka 0-nya sampai kotak DL. Kita masukkan ya 1, 2, 3. Nah, kita memasukkan 3 angka 0. Jadi, dapat dilihat dari sini hasil dari 13L. Jadi, kita tulis konversi dari 13HL itu adalah 13.000 DL. Jangan lupa, ini harus ditulis. Nah, ini adalah hasil dari 13HL, 13.000 DL. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pada materi yang ketiga tentang mengubah romawi ke desimal.
Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu angka Romawi tersebut. Di sini ada beberapa angka yang memiliki angka Romawi tersendiri. Nah, seperti angka 1, angka Romawinya yaitu I. Kita tulis. Nah, angka 5, angka Romawinya adalah V. Dan angka 10, angka Romawinya adalah X. Angka 50, angka Romawinya adalah L. Angka 100, angka Romawinya adalah C. Angka 500, angka Romawinya adalah D. Dan terakhir, angka 1000, angka Romawinya adalah M. Nah, setelah kita mengetahui ini angka Romawi, kita baru bisa mengerjakan soal. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu mengubah Romawi ke desimal. Nah, di sini ada F, X, I, I. X-nya ada 2, I-nya ada 4, ada 3. Nah, di sini kita cara menjelaskannya itu kita jabarkan dulu. X kita jabarkan X tambah X, X-nya kan ada 2, jadi X tambah X, terus tambah I tambah I tambah I. Nah, setelah itu baru kita turunkan, kita artikan dari angka Romawi ini kita ubah menjadi angka desimalnya. Di sini angka X di sini ada angka X adalah angka 10. Nah, X di sini ada 2, yaitu jadi 10 ditambah X 10. Nah, yang I ini adalah angka 1. Nah, jadi kita tulis 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, jadi selanjutnya kita tambahkan. Kita tambahkan 10 tambah 10, 20. Ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 itu 3. Nah, selanjutnya 20 ditambah 3 itu 23. Nah, ini adalah hasil akhir dari X, X, 1, X, X, I, yaitu 23. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Di sini ada X, F, X, V, I. Nah, seperti tadi kita harus menjabarkannya terlebih dahulu. Itu di sini ada angka X, ada kembang X ditambah F, P ditambah I. Nah, selanjutnya setelah kita jabarkan seperti ini, kita tinggal lagi menentukan X ini angka berapa. X di sini kita tulis 10. Nah, kita tulis 10 tambah P di sini adalah angka 5. Nah, I adalah 1. Baik, setelah itu kita tambahkan 10 ditambah 5 tambah 1, 6. Nah, 10 ditambah 6 yaitu 16. Nah, hasil dari angka Romawi FPI yaitu 16. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang sifat-sifat pada bangun persegi. Nah, di sini sudah ada terdapat gambar persegi. Dan itu ada persegi A, B, C, D. Nah, sifat-sifat persegi itu ada berapa? Ya, di sini apa saja sih sifat-sifat persegi? Di sini pertama itu memiliki 4 sumbu putar. Memiliki 4 sumbu simetri putar. Simetri putar. Nah, di sini dia memiliki 4 simetri putar, yaitu A ke D. Nah, kita tulis ya. Pertama di sini A ke gini ya. A ke D. Nah, bentuknya seperti ini. Kita putar mengelilingi sampai ke sudut D. Nah, begitu.
Yang kedua yaitu D ke C. Nah, kita tulis D ke C. Nah, dari sini putar sampai ke C. Nah, terus selanjutnya dari C ke A. C ke A. Bukan, maaf. Selanjutnya C ke B. Sudut C ke B. Kita putari C ke titik B. Nah, kita tulis ya C ke B. Selanjutnya yang terakhir yaitu B ke A. B ke A. Nah, ini. Jadi dia memutari lingkar persegi tersebut. Jadi dia memiliki 4 sumbu simetri putar, yaitu A ke D, D ke C, C ke B, dan D ke A. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dia memiliki 4 buah sumbu simetri. Sifat yang kedua memiliki 4 buah sumbu simetri lipat. Nah, gimana sih kalau digambar kita bisa menentukan seperti apa gitu? Bagaimana melihatnya simetri lipat itu? Bentar, kita tunjukkan pada gambar. Simetri lipat dia memiliki 4 juga, sama seperti memiliki 4 sumbu simetri putar. Dia juga memiliki 4 sumbu simetri lipat. Nah, simetri lipat yang pertama yaitu A bertemu D dan B bertemu C. A bertemu D dan B bertemu C. Nah, gimana sih kalau digambar cara menulisnya? Nah, A bertemu D, gimana? Jadi kita kasih garis tengah seperti garis titik-titik. A bertemu D. Jadi ini kita lipat naik ke atas. Kita gambar kasih ini. Nah, seperti halnya Ibu bisa contohkan ya. Misalnya kayak ini. Ini ada kertas. Ini kan sama kan bentuknya persegi kan. Nah, misalnya ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, bagaimana tadi kita bisa melihat 4 sumbu lipat itu? Nah, ini A. Kita lipat A bertemu D. A bertemu D. Nah, ini bertemu ini, terus B bertemu C. Nah, jadi begini. Jadi simetri lipatnya seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada A bertemu B, C bertemu D. A bertemu B dan C bertemu B. Nah, bisa kita contohkan lagi. A bertemu B dan C bertemu D. Nah, tadi kan begini kan likatannya. Nah, ini kita kasih garis di sini. Ini biar tahu bagaimana likatannya. Seperti ini, gambarkan likatannya. Nah, kita kalau digambar begini kita kasih tanda titik-titik seperti ini. Nah, seperti ini tadi ya. Terus sumbu lipatnya A bertemu B, C bertemu D. Nah, seperti ini kita. Lipatnya seperti ini. Nah, tadi kan ke atas, ini ke samping. Jadi hasilnya seperti ini. Kita lipat. Di sini sumbu lipatnya. Nah, di sini sumbu lipatnya. Itu. Selanjutnya yang ketiga, sumbu lipat yang ketiga itu A bertemu C, B. Nanti kamu nggak tahu.
A bertemu C, yang dimana di sini BD, maka BD itu sebagai sumbunya, sumbu simetrinya, simetri lipat. Nah, dimana AC A bertemu C dan BD itu sebagai sumbu simetri lipat. Nah, seperti ini. Kita A bertemu D. Ini lipat ke sini. Nah, jadi kita kasih garis. Nah, bisa kita lihat B dan D ini sebagai simetri lipatnya. Nah, selanjutnya itu B bertemu dengan D. B bertemu dengan D dan AC itu sebagai sumbu simetri lipat. Nah, bagaimana seperti tadi? B bertemu D. Ini kita hapus saja ya, biar nampak. Nah, B bertemu D, berarti yang ini dia. Jadi terlipat. Nah, ini bertemu ini, jadi C, A dan C itu sebagai simetri lipatnya. Nah, selanjutnya sifat-sifat dari persegi itu yang ketiga memiliki 4 buah sisi. 4 buah sisi. Nah, sudah jelas kan? Kita bisa lihat 4 buah sisi. Nah, sisi A, B, BC, CD dan DC. Kita tulis ya, 4 buah. AB, sisi BC, terus sisi CD dan sisi DA. Nah, ada 4 kan? Terus selanjutnya sifat yang keempat yaitu memiliki sisi yang saling berhadapan, sejajar. Memiliki sisi yang berhadapan sejajar. Nah, gimana sih kita bisa melihat sisi yang berhadapan dan saling sejajar? Nah, di sini ini kita tengok, kita lihat. Ini berhadapan dengan ini dan ini harus ini sisi AB berhadapan dengan sisi CD. Sisi AB berhadapan dengan sisi CD. Itu yang namanya berhadapan. Terus dan sisi BC berhadapan dengan sisi DA. Sisi BC berhadapan dengan sisi DA. Nah, ini yang dinamakan memiliki sisi yang berhadapan sejajar. Dia kan sejajar ini. Nah, mereka saling sejajar dan berhadapan. Selanjutnya, sifat yang kelima itu memiliki diagonal yang sama panjang. Memiliki diagonal yang sama panjang. Nah, gimana sih diagonalnya itu? Nah, kita bisa beri tanda diagonalnya itu. Diagonal itu merupakan garis yang memotong kedua sisi. Nah, ini dia memiliki 2 diagonal. Nah, ini adalah garis diagonal yang dimiliki oleh persegi. Sekarang yang ke-6 memiliki
ini sama, memiliki diagonal yang saling berpotongan. Sudut diagonal yang saling berpotongan. Nah, setelah tadi kita mengetahui yang mana garis diagonal, nah, dia memiliki diagonal yang saling berpotongan. Nah, di sini inilah yang berpotongan. Ini bertemu. Nah, ini dia saling berpotongan. Nah, jadi selanjutnya memiliki diagonal yang saling berpotongan. Nah, di sini kita tambahkan karena di sini AB berpotongan dengan AC. Nah, kita kasih ini. Ini adalah saling berpotongan karena mereka saling memotong. Oke, selanjutnya yaitu yang ketujuh, sifat yang ketujuh, memiliki sudut yang sama besar. Memiliki sudut yang sama besar. Nah, gimana sih sudut pada persegi? Nah, di sini kita hapus dulu yang ini. Ini tadi diagonal. Nah, sudutnya itu terletak, dia memiliki empat sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, gimana sih lambang atau tanda untuk kita mengenal itu sudut? Nah, di sini lambangnya adalah seperti ini. Kita garis seperti ini. Ini yang menandakan hal itu adalah sudut. Ini dulu. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Nah, ada 4 kan? A, B, C, D. Ya. Jadi sifat-sifat pada bangun persegi yaitu memiliki 7. Baiklah, selanjutnya materi yang kelima yaitu menghitung luas dan keliling pada bangun persegi. Yang mana di sini sudah ada gambar persegi A, B, C, D. Nah, bagaimana sih kita menentukan luas dari persegi? Cara pertama yaitu kita bisa menghitung jumlah petak dari arah mendatar. Seperti ini, mendatar. Nah, mendatar. Pertama, menghitung jumlah petak yang mendatar. Nah, di sini pada gambar jumlah petak yang mendatar yaitu ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita tulis. Itu ada 4. Ada 4 petak. Nah, yang kedua, cara yang kedua yaitu kita menghitung jumlah petak yang menurun di sini. Petak yang menurun. Nah, petak yang hitung petak menurun. Yaitu ada berapa? Itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 petak. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita mengalihkan jumlah petak yang mendatar dan menurun. Di mana di sini coba kita tulis ya, jumlah mendatar dan dikalikan jumlah menurun. Nah, di sini telah kita dapatkan jumlah menurun dan mendatar dan menurun, yaitu ada 4. Kita tulis 4 dikali 4. Nah, hasilnya
yang ada di samping ini, apakah sama seperti hasil dari yang kita kerjakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi terbukti cara mencari luas dari persegi itu yaitu mengalikan jumlah mendata dengan jumlah menurun. Cara yang kedua, kita tinggal ubah biar gampang, karena di dalam bangun persegi yaitu cuman ada panjang dan lebar. Nah, sekarang kita ubah jumlah yang mendatar ini merupakan lebar. Kita ganti namanya dengan lebar. Dan yang menurun ini adalah panjang. Jadi dapat disimpulkan luas dari persegi yaitu rumusnya itu kita tulis ini ya, mendatar dan menurun dan mendatar dibagi mendatar. Nah, menurun adalah panjang dikali mendatar adalah lebar. Jadi rumus dari persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Baiklah, di sini selanjutnya kita mencari keliling dari bangun persegi. Nah, di sini kita lihat dari sifat persegi itu sendiri, yaitu memiliki 4 sisi. Sifat dari persegi itu ada memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Jadi di sini kan ditanyakan keliling dari persegi ini. Nah, jadi kita kalikan. Misalnya kita kasih angka ya. Contohnya di sini seperti angka 2. Nah, kalau 2 sisi ini 2. Nah, jadi kita kalikan sisi AB, sisi BC dikalikan sisi CA, CD dan DA. Kita tulis di sini misalnya sisi AB itu 2 dikali 2 dikali 2. Nah, hasilnya yaitu 16. Nah, luas dari itu 16. Jadi dapat disimpulkan di sini rumus dari keliling itu tersendiri yaitu sisi kali sisi. Ini kita tulis sisi dikali sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, kenapa tadi? Karena dia memiliki 4 sisi. Gitu. Kita dapatkan rumus untuk keliling. Nah, itulah rumus dari keliling. Baiklah. Sekian penjelasan dari saya tentang 5 materi tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.